Apakah saat ini kalian membuat garis support dan resistance dengan cara seperti ini? Lalu menunggu harga sampai breakout seperti ini. Dan menaruh posisi ketika harga sudah breakout dari area resisten. Menempatkan stop loss di bawah area resisten dan juga menempatkan target profit sesuai dengan trading plan kalian. Ya, cara ini memang benar dan nggak ada yang salah dengan cara ini. Tapi saat ini kita bisa memanfaatkan sebuah indikator, di mana indikator ini bisa memberikan kita area support dan resistance secara otomatis pada time frame berapapun yang kalian inginkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa like dulu video ini dan juga subscribe channel ini agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Ketika kalian melihat sebuah candle breakout dari area resisten yang berwarna merah ini, kalian bisa memasang trading plan setelah candle berikutnya, sekitar sini, lalu menempatkan stop loss di bawah area resisten. Selanjutnya, kalian bisa menempatkan target profit sesuai dengan trading plan kalian. Dan hasilnya profit ya. Atau ketika candlestick ternyata tidak berhasil breakout dari area resisten, malahan pullback ke arah bawah, maka di sini juga kita bisa memasang trading plan pada candle berikutnya dan menempatkan stop loss di atas area resisten, lalu menggunakan target profit sesuai dengan trading plan kalian, dan hasilnya adalah profit ya. Bahkan ketika kalian melihat kondisi sideways seperti ini, kalian bisa memanfaatkan momennya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, ketika harga menyentuh area resisten seperti ini dan kembali pullback, kalian bisa memasang trading plan setelah candle merah seperti ini, lalu tempatkan stop loss di atas area resisten dan kita tempatkan target profit pada garis support yang paling atas. Maka trading plan ini adalah profit. Lalu kalian bisa menunggu lagi untuk harga kembali menyentuh area support dan pullback di area support ini, kita bisa memasang trading plan di atas ini. Lalu kita tempatkan stop loss di bawah area support yang paling bawah nih, garis paling bawah. Lalu untuk target profit kita tempatkan di garis pertama dari area resisten yang di atas. Maka trading ini kita profit ya. Khusus untuk kondisi sideways seperti ini, untuk rasio risk reward kalian tidak perlu mematuhi aturan 1:1,5 ya. Di sini untuk target profitnya bisa kita tempatkan di garis pertama pada area resisten untuk posisi buy dan garis paling atas di area support untuk posisi short. Buat kalian yang baru aja mampir di channel ini dan juga sedang menonton video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng supaya kalian dapetin video-video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasi TradingView atau tradingview.com dari browser kalian. Untuk handphone bisa tinggal download aja aplikasi TradingView melalui App Store ataupun Play Store di HP kalian. Untuk yang melalui browser ataupun laptop, kalian bisa ketik www.tradingview.com/chart, lalu akan masuk ke chart seperti ini ya. Selanjutnya kalian tinggal pilih pair yang kalian inginkan. Di sini kita menggunakan pair BNB USDT pada market Binance. Lalu tinggal pilih time frame yang kalian inginkan. Di sini kita menggunakan time frame 1 menit ya. Karena di sini settingannya untuk settingan time frame 1 menit. Lalu tinggal masuk ke tab indikator ini. Selanjutnya kalian ketik predictive range dan tinggal kalian klik indikator yang ada di sini, predictive range by Lux Algo. Nah, setelah indikatornya muncul, tinggal kita setting ya. Untuk settingannya di tab style di sini kalian bisa atur sendiri, bebas aja. Untuk input kita gunakan untuk time frame 1 menit, panjangnya adalah 50, lalu vektornya kita isi 4,5 dan time frame-nya kita gunakan di time frame 1 menit. Lalu untuk source kalian pilih close, selanjutnya bisa kalian tekan OK. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kalian akan melihat area berwarna merah dan juga area berwarna hijau. Area yang warna merah adalah area resisten, area yang warna hijau adalah area support. Dan garis di tengah ini adalah harga rata-rata atau garis equilibrium. Nah, ketika kalian melihat garis tengah ini yang berwarna biru semakin tinggi, artinya harga sedang mengalami tren bullish. Ketika kalian melihat garis tengah ini semakin rendah, ini mengartikan tren sedang mengalami penurunan atau tren bearish ya. Lalu bagaimana cara menggunakan ketika tren lagi bullish ya? Di sini kalian harus menunggu breakout candlestick dari area resistance seperti yang di sini. Ketika kalian melihat satu buah candle hijau berhasil breakout dari area resistance, di sini kalian bisa memasang rasio risk reward, tempatkan stop loss di bawah area resistance seperti ini, lalu gunakan rasio 1:1,5. Maka trading ini adalah profit ya.
Nah, bagaimana ketika tren sedang bearish? Kalian harus menunggu satu buah candle yang berhasil breakout dari area support seperti ini. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalian lihat satu buah candle ini yang berwarna merah berhasil breakout dari area support yang berwarna hijau. Jadi kalian menempatkan rasio risk reward setelah candle berikutnya. Lalu tempatkan stop loss di atas area support dan gunakan rasio 1:1,5. Maka trading ini kita profit. Selain ketika candlestick berhasil breakout dari area resistance maupun area support, kita juga bisa mencari keuntungan ketika harga pullback dari area resistance maupun area support ya. Seperti yang kita lihat di sini, satu buah candle di sini pullback dari area resistance dan kita bisa memasang rasio risk reward setelah candle berikutnya seperti ini. Lalu tempatkan stop loss di atas area resistance dan gunakan rasio 1:1,5. Dan trading ini kita profit. Sebaliknya ketika kalian melihat harga pullback dari area support, artinya di sini kalian bisa memasang posisi long atau posisi buy ketika candle pullback dari area support, lalu pasang risk reward setelah candle hijau berikutnya dan tempatkan stop loss di bawah area support. Lalu kalian bisa gunakan rasio risk reward 1:1,5 dan trading ini kita profit. Nah, jadi dalam penggunaan indikator predictive range ini kita bisa mendapatkan keuntungan dari candlestick yang berhasil breakout dari area support ataupun resisten, dan juga kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga mengalami pullback dari area support maupun area resisten. Lalu bagaimana jika kondisi harga sedang konsolidasi seperti ini? Harga bergerak di antara area resisten dan juga area support dan melintasi garis tengah yang biru ini secara terus-menerus. Dan bagaimana kita bisa tahu harga akan breakout dari area support maupun area resisten yang di bawahnya? Nah, di sini kita akan menggunakan satu buah indikator lagi sebagai konfirmasi bahwa harga akan melanjutkan pergerakan ke arah bullish ataukah harga akan mengalami penurunan. Di sini kita akan menggunakan satu indikator lagi yang bernama Volumetric Variable Index Dynamic Average. Indikator ini dari Big Beluga. Kalian bisa klik indikator ini. Nah, tampilan indikator akan seperti ini pada chart ya. Nah, untuk volumetric VDA ini kita tidak perlu setting apapun, biarkan secara default. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan konfirmasi dari indikator volumetric VDA ini? Yaitu dengan cara melihat delta volumenya. Nah, ketika kalian melihat delta volume positif seperti ini, artinya harga kemungkinan akan bergerak naik. Karena antara jumlah buyer dan juga seller di sini lebih dominan buyer sehingga menampilkan delta volume yang positif. Namun yang perlu kalian perhatikan adalah pastikan kalian melakukan open posisi ketika delta volume di atas 30% ataupun minus 30%. Jika akan mencari posisi buy, maka kalian perlu memperhatikan delta volume positif 30%. Jika kalian melakukan open posisi sell, maka kalian perlu memperhatikan delta volume minus 30%. Itu angka minimum ya. Ketika kalian melihat di atas 30%, itu akan lebih baik. Nah, ketika sebuah candle berhasil menembus garis trend atau garis momentum yang berwarna merah dari indikator VDA, maka delta volume yang ditampilkan biasanya belum valid ya. Jadi kita tunggu dulu sampai delta volume buy dan sell-nya ini muncul angkanya kedua-duanya. Nah, saat ini kita lihat buy 95%, lalu delta volume 200%. Ini jangan dulu melakukan open posisi. Sebaiknya ditunggu dulu sampai angka sell muncul sehingga di sini ada delta volume yang valid ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah ditunggu beberapa saat, kita melihat saat ini delta volume minus 89% ya. Jadi ternyata jumlah seller lebih banyak daripada buyer, sehingga menyebabkan harga kembali turun. Nah, sini kita tinggal menunggu saja untuk harga tembus di garis equilibrium atau garis tengah ini. Berhasil breakout dari sini, kita bisa memasang open posisi short ya. Karena di sini terlihat angkanya minus, maka kita fokus untuk mencari posisi short atau posisi sell ya. Oke, garis tengah sudah berhasil breakout. Sekarang kita bisa melakukan open posisi short setelah candle ini tertutup. Di sini kita tunggu 30 detik lagi ya. Harga turun kembali dan 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kita lakukan open posisi di sini. Di sini ya. Untuk stop loss kita tempatkan di atas swing high terakhir atau paling tinggi di atas area resisten di sini.
Ini saya tempatin aja di atas swing high sehingga resikonya tidak terlalu tinggi. Lalu kita tempatkan posisi target profit di 1/1,5. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita tunggu apakah kita akan mendapatkan profit di sini. Delta volume terlihat masih minus 108 dan ini minus yang cukup tinggi di atas 30%. Sehingga memungkinkan untuk harga terdorong ke arah bawah ya, karena jumlah seller yang lebih dominan ketimbang buyer. Nah, di sini walaupun terbentuk candle hijau, kita masih melihat delta volume minus 149 ya, dan minusnya ini masih di atas 100. Sehingga besar kemungkinan harga akan kembali turun ketika nanti mungkin candle baru terbentuk. Nah, jadi karena kita berada pada time frame 1 menit, untuk kalian yang belum tahu ya, satu candle ini durasinya 1 menit atau 60 detik ya. Jika kalian tidak melihat data dari delta volume tiba-tiba menghilang, ini biasanya karena ada sebuah candle menyentuh garis trend ya, garis trend dari indikator volumetric media. Nah, karena trennya kembali berubah ya setelah candle merah menyentuh garis momentum yang berwarna hijau, maka terjadi perubahan tren. Nah, di sini terbentuk kembali garis momentum yang berwarna merah, yang tadinya diperkirakan akan mengalami kenaikan namun kembali turun dan menyentuh garis tren yang dibentuk oleh volumetric media, maka delta volume akan berada di atas yang berwarna merah ya. Ini ada boxnya berwarna merah dan datanya di sini belum terlihat ya, belum valid. Biasanya akan minus 200% untuk di awal-awal. Jika harga mengalami penurunan di awal akan minus 200%, barulah delta volume itu valid. Oke, bisa kalian lihat di sini delta volume ternyata 200% ya. Karena di sini hanya baru munculkan buyer sebanyak 56. Dan ini belum valid. Kita harus menunggu dulu jumlah seller dan buyer muncul. Sedikit lagi harga akan menyentuh target profit ya. Oke, sekarang baru terlihat data yang valid. Jadi delta volume menunjukkan angka plus 11,71% ya. Oke, akhirnya target profit sudah kesentuh ya. Dan walaupun di sini delta volume angkanya positif, tekanan dari sell berhasil menurunkan ke arah target profit kita. Namun di sini terlihat angkanya mengecil, semakin mengecil, artinya jumlah seller semakin banyak. Namun jika nanti kita lihat di sini delta volume seperti saat ini, kita sudah melihat angka delta volume 101, yaitu positif ya. Dan kita juga bisa kembali berbalik arah untuk memasang posisi long atau posisi buy ketika nanti harga pullback dari area support di bawah ini ya, balik ke atas. Terlihat di sini candle hijau, barulah kita melakukan open posisi di sekitar sini, posisi long ya artinya, dan kita bisa menempatkan stop loss di bawah swing low atau di area bawah area support ya. Oke, saat ini kita melihat sebuah candle breakout dari area support ya. Dan ini garis teratas dari area support. Dan delta volume di sini terlihat 83% positif ya, sehingga kita bisa melakukan open posisi long atau posisi buy. Kita menunggu sekitar 10 detik lagi ya untuk penutupan candle, dan ternyata gagal. Harga kembali turun berada di bawah area support, jadi kita tidak bisa melakukan open posisi long. Sini kita harus menunggu satu buah candle hijau pullback dari area support, barulah kita bisa melakukan open posisi long ya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara melakukan open posisi dengan menggunakan dua indikator trading view terbaik ini. Dan ternyata harga kembali turun dan menembus atau breakout dari area support. Artinya di sini kita bisa melakukan open posisi short ya, bukan long, karena dia tidak jadi pullback ke atas, malah tembus ya ke area support, berhasil menembus area support. Cuman di sini data dari delta volume belum memenuhi syarat minus 30% untuk minimum ya. Jika nanti kita melihat di atas 30%, kita bisa melakukan open posisi short. Di sini kita harus menunggu lagi
baru minus 2%, 2,85%. Kita harus bersabar menunggu guys, kita nggak bisa terburu-buru karena ini kemungkinan harga akan naik kembali kalau kita memutuskan memasang posisi short saat ini. Sedangkan delta volume tadi masih 2%, saat ini sudah plus 38% ya. Kembali dorongan buy dari bawah sehingga harga mengalami kenaikan. Oke, saat ini delta volume menunjukkan angka 36% yang positif ya. Jadi kita bisa menunggu sampai sebuah candlestick berhasil menembus area tengah atau garis tengah ini berwarna biru. Baru kita bisa melakukan open posisi long ya. Atau ketika satu buah candle pullback di area support di bawah sini, masuk candle merah ke area support lalu kembali pullback, berbalik arah dan membentuk candle hijau, baru kita bisa melakukan open posisi long ya. Oke, delta volume masih 42%, semakin tinggi angkanya. Kita tunggu lagi guys, sedikit lagi, kita harus bersabar guys. 20 detik lagi penutupan satu buah candle. Kita siapkan long position untuk ratio risk reward. Oke, kita lakukan posisi long di sini. Lalu tempatkan stop loss. Saya akan tempatkan di bawah area support ya, karena juga jarak dari swing low-nya juga dekat dengan area terbawah dari garis terbawah dari area support. Lalu kita tempatkan target profit 1/1,5 sekitar sini. Apakah kali ini kita berhasil kembali mendapatkan profit? Kita tunggu lagi guys. Oke guys, ternyata harga berhasil menembus target profit kita. Jadi itulah dua buah indikator terbaik dari TradingView yang bisa kita gunakan untuk melakukan open posisi pada time frame 1 menit. Baik untuk market crypto, forex, maupun saham ya, ini bisa digunakan. Saya harap sekarang kalian udah paham gimana menggunakan indikator TradingView terbaik tahun 2025 ini. Sebaiknya kalian lakukan backtesting juga secara mandiri agar lebih paham lagi gimana cara melakukan open posisi saat momen yang tepat. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa bantu support dengan cara like, share ke semua orang, dan juga buat yang baru mampir di channel ini dan melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel Ugo bisa tetap memberikan video-video bermanfaat seperti ini. Next video, kita bakal lanjutin lagi backtesting kemarin menggunakan dua indikator TradingView ini. Sekian video kali ini, see you on the next video, thank you.